Apa iya keluarga membujuk, memaksa keluarganya sendiri, Pak, untuk memakai narkotika? Apalagi rekreasional jalan-jalan. Enggak, itu semua karena kecanduan. Iya. Pasti kan cari teman untuk pakai bareng. Iya, Pak, ya. contohnya menjadi korban penyalahguna narkotika nanti akan berkarir sebagai penyalahguna narkotika. Maka karir selanjutnya itu adalah menjadi pecandu. Jadi ada jenjang karirnya juga. Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Story. Nah sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Halo Pak Halo. Anang Iskandar. Selamat siang. Waduh, apa kabar Pak? Udah lama gak ketemu nih. Iya itu, semenjak COVID ya, sudah berapa lama kira-kira nggak ketemu? Iya, terus aku jalan-jalan agak jauh. Bapak juga jalan-jalan ke peternakan ya Pak ya. Kegiatan setelah pensiun apa aja nih Pak? Ya, sekarang jadi petani, kemudian jadi narasumber kalau diminta menjelaskan tentang masalah narkotika. Waduh, iya dong. Kalau ilmu itu harus diberdayakan Pak. Ya kan banyak generasi muda yang butuh ilmu dari Bapak ya kan, terutama ilmu tentang narkotika di Indonesia. Ya memang narkotika itu kan memang masalah khusus ya, masalah yang di dalamnya itu mengatur hukum-hukum internasional, hukum-hukum pidana, dan hukum-hukum tentang kesehatan. Ya kemudian dirangkum menjadi satu, menjadi hukum narkotika. Nah, hukum narkotika ini bersifat sangat khusus, ya kan? Oleh karena itu diperlukan ya aparat-aparat penegak hukum dan masyarakat yang memahami ya kan, masalah narkotika agar penanggulangannya itu bisa cepat dilakukan. Ya. Nah sekarang aku pengen lebih khusus nih Pak ya. Bagaimana sih peranan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika? Menurut Bapak sejauh apa nih masyarakat bisa berperan? Ya, peran yang paling penting dari masyarakat yang paling penting adalah peran untuk melakukan pencegahan primer. Artinya menjaga agar keluarganya ya itu tidak menjadi penyalahguna narkotika. Artinya keluarga ini harus benar-benar dijelaskan. Jangan sampai loh kamu ya kan menggunakan narkotika karena ketidaktahuanmu ya, karena dibujuk, ditipu ya kan, atau diperdaya orang lain untuk menggunakan narkotika, bahkan dipaksa secara tidak langsung untuk menggunakan narkotika. Itu yang harus dijaga oleh keluarga Indonesia. Apa iya keluarga membujuk, memaksa keluarganya sendiri Pak untuk memakai narkotika? Loh, maksudnya kalau di dalam keluarga yang besar itu ada yang kena narkotika, itu pasti akan mengajak. Mengajak untuk bisa mengkonsumsi bareng. Contohnya sekarang ya. Pasti kan cari teman untuk pakai bareng. Iya, contohnya ya. Kalau ada seorang istri ya kena duluan menggunakan narkotika, maka suaminya pasti dibujuk untuk bisa menggunakan bareng-bareng. Atau sebaliknya. Bahkan kadang-kadang orang lain kalau temennya kena narkotika pasti dia akan mengajak untuk bisa mengkonsumsi bareng-bareng. Jadi menggunakan narkotika ya kan secara tidak sengaja karena dibujuk, dirayu, ya kan, ditipu, diperdaya atau dipaksa menggunakan narkoba itu namanya korban penyalahgunaan narkotika. Namanya ya. Kalau sudah menjadi korban penyalahgunaan narkotika nanti akan berkarir sebagai penyalahguna narkotika. Ya kan? Kalau sudah menjadi penyalahguna, maka karir selanjutnya itu adalah menjadi pecandu. Jadi ada jenjang karirnya juga. Iya. Jadi karir orang menggunakan narkotika pertama ditipu dulu, dibujuk dulu, ya kan? Baru dia akan menggunakan narkotika. Ya, terus sudah jadi pecandu. Nah, itu ceritanya. Jadi seorang ya kan
candu atau penyalahguna narkotika yang notabene adalah seorang kriminal, itu dimulai dari korban. Ya, korban penyalahgunaan narkotika, ya kan? Habis itu kalau sudah jadi korban penyalahguna, maka dia secara otomatis akan kecanduan. Nah, setelah kecanduan itulah dia namanya pecandu. Nah, orang-orang ini harus dicegah, dilindungi, dan diselamatkan, dan dijamin negara untuk mendapatkan upaya rehabilitasi. Karena negara berkepentingan. Ya kan, masuk kalau warga bangsa itu banyak yang jadi pecandu, lah rugi dong negara. Oleh karena itu negara berkepentingan, ya kan, untuk merehabilitasi seluruh penyalahguna narkotika. Karena pada hakikatnya tidak ada orang yang mau menjadi penyalahguna narkotika. Ya kan? Kalau ada yang mensosialisasikan bahwa orang menggunakan narkotika itu karena coba-coba, ya kan? Karena rekreasional. Nah, itu kajian-kajian akademis, tapi secara yuridis nggak begitu. Ya kan? Secara yuridis itu orang menggunakan narkotika pertama kali pasti tidak sengaja, dan itu karena dibujuk, karena ditipu, karena diperdaya atau dipaksa. Itu yang penting dipahami oleh masyarakat. Jadi jangan sampai terlena ya kan, dengan informasi-informasi bahwa orang menggunakan narkotika itu karena, ya kan, coba-coba. Nggak ada, coba-coba itu nggak ada. Apalagi rekreasional, jalan-jalan, enggak, itu semua karena kecanduan. Ya karena kecanduan itulah yang menyebabkan dia mengkonsumsi narkotika. Oke, jadi nggak ada tuh Pak istilah rekreasi dengan narkotika ya Pak. Sebenarnya dia pengguna ya Pak ya, pengguna aktif. Sesungguhnya dia kecanduan dulu. Iya, baru jalan-jalan. Jadi memang ya kalau itu dibikin rekreasional enggak. Karena orang yang mengkonsumsi narkotika itu ya kalau enggak jadi korban, ya dia karena pecandu. Oke. Nah, di sini juga ada teman kita nih, Mas Rois Basuki. Mungkin ada pertanyaan khusus untuk Bapak Konjen Pol Anang Iskandar Purnawirawan. Wah, ini waktu dan kesempatan saya berikan ya. Siap. Mohon izin Pak Jenderal. Sekarang ini fenomena di masyarakat Pak, itu ada toko-toko kosmetik yang menjual obat-obatan gitu ya, yang cenderung disalahgunakan oleh masyarakat. Salah satunya contoh misalkan tramadol atau Alzheimer gitu ya. Itu banyak sekali Pak gitu. Nah, bagaimana Bapak melihat fenomena di masyarakat itu dari sisi si konsumennya maupun dari sisi si sellernya atau si penjualnya? Bagaimana kita sebagai masyarakat gitu ya harus memperlakukan dari sudut keduanya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana seharusnya dalam konteks general kita sebagai masyarakat, even juga penegak hukum gitu, memperlakukan para pengguna atau pecandu narkoba tersebut. Itu Pak dari saya, terima kasih atas waktunya. Nah, langsung nih Pak. Ya. Langsung kepada ahlinya ya. Ya, kalau tadi disebutkan itu memang obat itu kan ada dua jenis. Ya. Ada golongan narkotika dan ada yang bukan golongan narkotika. Ya. Artinya kalau obat yang bukan golongan narkotika, ya saya tidak berwenang ya, tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi kalau jenis narkotika, secara yuridis itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ya kan, bagaimana undang-undang itu ya kan menangani masalah narkotika. Nah, ketika jenis-jenis yang tidak termasuk dalam undang-undang narkotika itu masuk ranah kesehatan, dan itu penyidiknya sama Kementerian Kesehatan itu harus berkoordinasi bagaimana menanggulangi masalah ini, karena untuk berjualan obat itu tentu ada izinnya, ya kan, atau izinnya. Tapi bagaimana penanggulangannya itu memang tidak berdasarkan undang-undang narkotika, karena tidak masuk ranah hukum undang-undang narkotika. Itu pada intinya. Jadi silahkan aja orang jualan obat, ya kan, tapi harus memenuhi syarat-syarat bagaimana dia jualan obat. Kan memang diatur itu oleh Kementerian Kesehatan. Nah, peran masyarakat dalam hal yang demikian itu bagaimana?
Ya, terutama ini adalah peran daripada Kementerian Kesehatan dan penyidiknya juga penyidik Polri ya, Iya. ya, bukan penyidik BNN gitu. Iya. Ya, karena BNN itu hanya menangani masalah narkotika. Di luar daftar narkotika baik golongan 1, golongan 2 dan golongan 3 itu BNN tidak berwenang. Nah, tadi sebelum kita diskusi di podcast ini, kita udah diskusi juga sebelumnya Pak ya. Iya. Ternyata untuk kasus narkotika itu sebenarnya harusnya ada aparat khusus narkotika, betul ya Pak ya? Seperti yang Bapak bilang, ternyata hakim yang mengadili untuk kasus narkotika itu ternyata hakim yang biasa mengurusi tindak pidana, Ya. ya kan Pak? Begitu juga dengan jaksa, begitu juga dengan penyidik. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapaknya? Sebaiknya seperti apa ini, Pak? Ya, sebaiknya. Ya, Sebaiknya. sebaiknya. Jadi pengadilan ini dilaksanakan secara khusus. Artinya pengadilan khusus. Kalau di luar negeri terkenal dengan drug court. Ah, ya. Jadi pengadilan khusus narkotika. Ini ditangani secara khusus. Ya. Hakimnya juga khusus. Lembaganya juga khusus, gitu ya. Demikian juga penuntut umumnya juga Ya. khusus. Ya. Levelnya level khusus. Karena ini tidak pidana khusus, levelnya harus advance. Nggak Ya. boleh levelnya level awal gitu ya. Ya. Penyidiknya, penuntut umumnya juga sama. Ya, kalau di Polri, itulah saya paham ya. Mestinya penyidiknya itu penyidik advance gitu. Ya, ya. Ya, penyidik yang sudah senior Ya. gitu, untuk bisa menangani masalah narkotika. Iya, betul juga, saya setuju dengan Pak Anang ya, karena sedangkan untuk masalah korupsi ada khusus tipikor pengadilan yang khusus, kemudian juga konstitusi, masalah-masalah konstitusi, bahkan ada mahkamah konstitusi, benar ya Pak ya? Bagaimana dengan narkotika, harusnya kita terapkan yang sama ya Pak ya, pengadilan khusus ya? Ya, kalau di luar negeri ada seperti di Amerika, saya kan juga bilang itu ada drug courts, Ya. ya khusus. Karena pengadilan umum itu yang diajari ya hakimnya adalah masalah pidana. Ya. Sedangkan narkotika itu masalah khusus, Ya. masalah tentang kesehatan, tentang pidana dan tentang ketentuan-ketentuan internasional Ya. yang harus dipahami. Ya. Jadi penegak hukum narkotika itu bukan penegak hukum yang baru lulus ya, pendidikan seksual, pendidikan hakim ya, tapi yang sudah berpengalaman dan memahami masalah kesehatan dan juga memahami masalah internasional. Jadi ada 3 hukum ya Pak ya? Iya. Hukum internasional, hukum pidana, dan hukum kesehatan. Dijadikan satu, itulah hukum narkotika. Yes. Sedangkan yang mengadili Hukum pidana. hanya hukum pidana, itu masalahnya Pak. Ya, itu masalahnya, sehingga mereka ya tidak paham. Ya, saya bisa memahami karena memang hukum narkotika itu tidak diajarkan di sekolah hukum atau di fakultas hukum di seluruh Indonesia. Iya. Bisa nanya itu sama mas-mas yang baru lulus, Mas-mas yang sudah lulus ya sarjana hukum. Dia ketika saya tanya, ya pasti dia tidak pernah mendapat mata kuliah hukum narkotika. Iya. Kalau kita nanya kepada senior sama. Iya, saya dulu secara formal juga tidak dapat hukum narkotika, tapi karena disertasi saya mengenai dekriminalisasi penyalahgunaan narkotika, saya membandingkan ya beberapa negara ya, terutama Malaysia, kemudian Belanda, ya, kemudian Australia, itu saya baru menemukan bahwa hukum narkotika di Indonesia itu mendekriminalisasi penyalahgunaan narkotika dengan 2 cara. Ya, yang pertama caranya menghapus penuntutan, yang kedua menghapus hukuman pidana. Artinya orang menyalahgunakan dan orang menggunakan narkotika tetap merupakan tindak pidana, tetap merupakan pelanggar hukum, tapi tidak dihukum pidana. Hukumannya diganti menjadi hukuman menjalani rehabilitasi atas keputusan hakim. Iya. Jadi menjalankan rehabilitasi itu juga hukuman. Hukuman. Hanya tempatnya di tempat rehab, bukan di penjara. Itu betul ya Pak ya. Ada rencana pemerintah kita untuk memindahkan ibu kota negara kita ke IKN Pak. Nah, menurut Bapak pemberantasan narkotika kalau dipindah itu Pak seperti apa Pak? Apa lebih bagus, apa malah
kurang Pak? Ya, pada akhirnya sama aja. Sama aja Pak ya. Pada sama aja. Jadi ini hanya pusat pemerintahan. Kalau penegakan hukum itu bisa dilakukan di mana aja ya. Artinya penegakan hukum di Jakarta, di Kalimantan, Sumatera, di Jawa, ya kan, itu tetap sama gitu. Hanya saja pesan saya memang ya undang-undangnya itu mendekriminalisasi penyalahgunaan narkotika, ya jangan di penjara. Kalau di penjara itu lapas pasti over kapasitas. Bayangkan ya, lapas over kapasitas itu sejak zamannya Gus Dur. Iya. Ya, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, terakhir Presiden Jokowi itu over kapasitas, artinya kreditnya lapas itu tidak bisa ditanggulangi. Iya kan? Ya. Ini gambaran daripada masalah narkotika. Jadi sebenarnya kalau tempat di mana saja gak ada masalah, yang penting undang-undangnya ya Pak ya. Iya. Yang penting undang-undangnya dilaksanakan. Ya, pelaksanaannya itu. Ya, itu yang penting undang-undangnya. Saya kira ini masalah pemahaman undang-undang. Masalahnya, ya kan, hukum narkotika tidak diajarkan tadi. Ya. Jadi undang-undang narkotika meskipun menjelaskan ya secara detail bahwa tujuannya itu adalah menjamin penyalahgunaan mendapatkan upaya rehabilitasi, ya kan? Ya. Ini ada undang-undang untuk menjamin ya, tapi prakteknya kan di penjara. Itu yang saya ingatkan terus. Ya. Saya sebagai ya sahabatnya pengadilan ya. Saya merekomendasikan untuk semua orang yang membeli narkotika ya dengan jumlah terbatas, tujuannya untuk dikonsumsi, ya jangan dihukum penjara. Iya kan? Ya. Hukumlah mereka dengan hukuman menjalani rehabilitasi agar sembuh, pulih, dan dapat melakukan reintegrasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah kalau kasus-kasus yang terakhir kita dengar nih Pak ya, misalnya artis yang terkena narkotika, bolak-balik, udah ketangkep sekali, nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Sebenarnya salah di mana sih Pak? Ya tadi itu. Jadi undang-undangnya mendekriminalisasi penyalahgunaan narkotika. Artinya tidak dihukum pidana. Jadi kalau dihukum penjara, nggak sembuh-sembuh ya Pak ya? Pasti akan relapse. Ya kan? Berulang. Itu terminologi kesehatan. Sedangkan terminologi penegak hukum menganggap itu adalah residivis. Nah ini. Itu benar. Ini masalahnya di sini. Sementara masalah kesehatan, kalau dia mengkonsumsi narkotika lagi, ya itu namanya relapse. Sementara penegak hukum menganggap ini adalah residivis. Lah, kalau tidak belajar hukum narkotika, ya kan? Ya. Pasti akan memberatkan. Benar. Padahal dia harusnya ditolong. Iya. Ya, ingat hukum narkotika itu, ya kan, untuk mewujudkan keadilan rehabilitatif. Iya. Artinya yang kita bantu, yang dibantu oleh penegak hukum, yang dibantu oleh hakim itu adalah tersangka. Iya. Kriminalnya. Iya. Supaya dia pulih seperti sedia kala. Jadi harus direhabilitasi supaya dia bisa menjalani kehidupan secara normal. Gitu. Kalau tidak ya dia tetap mengulangi lagi. Jangan sampai dia mengulangi. Saya memang membantu beberapa artis ya. Inisial. Ya inisialnya ya seperti Amar Suni, ya Ibra, terus apa lagi ya, yang sekarang sedang bermasalah. Itu saya secara sukarela membantu dia. Karena apa? Melihat kalau dia dihukum penjara, nanti dia akan mengulangi lagi, keluar dari penjara mengulangi lagi. Orang kian sakit kok. Kecuali kalau hukumnya penyalahguna harus dihukum penjara, saya memang harus patuh. Ya karena saya ya walaupun bagaimana ya kembali lagi sahabatnya pengadilan. Jadi kita ingin membantu mencarikan jalan keluar ya agar pengadilan ya kan tidak menghukum penjara orang yang membeli narkotika untuk tujuan dikonsumsi. Ya. Jadi memang secara stigma juga di masyarakat
kriminal itu kan beda ya. Maksudnya stigmanya juga dia melakukan kriminalitas, kalau dia berulang kali jadi residivis. Kayaknya gimana gitu ya kalau mereka kembali ke masyarakat beda gitu. Tapi kalau memang dia sakit, oh ya seperti pasien aja gitu. Beda gitu. Ya, beda perlakuannya beda. Ya beda perlakuan. Jadi memang menghadapi penyalahgunaan narkotika itu ya harus menggunakan paradigma kesehatan. Iya kan, kesehatan. Tapi kalau terhadap pengedarnya bolehlah menggunakan paradigma hukum pidana. Iya kan? Paradigma hukum pidana Untuk pengedar ya, untuk iya. pengedar. Itu untuk pengedar itu. Iya. Waduh, terima kasih Pak Purnawirawan Komjen Anang Iskandar yang sudah menerima kami dengan senang hati di rumahnya ya. Pak, jangan bosan-bosan ya Pak. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, terima kasih. Sampai ketemu lagi teman. Jangan lupa like, komen tayangan ini dan kita share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman dan keluarga semua. Thank you.